Halo, ini dengan Buce. Hari ini saya mau bagikan apa yang saya ketahui tentang vaksin COVID-19. Dan saya volunteering, saya menjadi sukarelawan untuk mau mencoba vaksin ini pada hari Selasa ini. Jadi saya sudah buat appointment jam 10.30 untuk menjadi kelinci percobaan untuk mendapat tes vaksin ini. Ya, saya tahu bahwa banyak orang takut karena kita tidak tahu apa yang terjadi, apa side effect-nya. Tapi menurut saya kalau semua orang takut, siapa yang bagaimana bisa tahu hasilnya? Jadi saya pikir saya harus mencoba memajukan diri. Apakah saya takut? Iya, saya juga agak ragu-ragu. Tapi saya ada sedikit research about vaksin ini. Jadi saya ada tanya-tanya ya. Jadi seperti yang kita ketahui ya, dulu kita pelajari bahwa vaksin itu biasanya dari virus yang dilemahkan kemudian disuntikkan. Hal itu terjadi untuk vaksin flu yang kita dapat di Amerika ini hampir setiap tahun ya. Jadi saya mau jelaskan sedikit. Tadi saya tanya-tanya sama tempat vaksinnya ini kayak apa vaksinnya gimana, dan saya kemudian menelpon teman saya Dr. Anthony yang adalah dokter dari klinik Mayo Clinic yang memberikan saya gambaran ya apa vaksin kayak gitu, dan saya merasa lebih tenang gitu loh ya. Jadi ceritanya begini, ada dua macam vaksin ya. Ada satu vaksin yang dari RNA, jadi sintetik, bukan dari virusnya, sintetik ya, namanya RNA itu dari genetiknya ya, dibuat. Itu pertama kali dikembangkan di Oxford di Inggris, cuma tidak begitu berhasil, kemudian dikembangkan di Amerika. Jadi Amerika punya vaksin itu jenisnya itu RNA ya. Sekarang saya dengar udah di fase 3, yang di company-nya namanya Pfizer. P as a Papa, F-I-Z-E-R ya. Papa, Frankie, India, Zebra, Echo, Romeo ya, Pfizer. Itu udah fase 3. Mungkin yang akan saya dapat ini Pfizer ya. Jadi itu udah di fase 3. Kemudian apa yang saya mau cerita lagi ya. Itu dari sintetiknya ya. Cuma belum diketahui bagaimana side effect ya. Saya figure out ya sudahlah. Anyway juga saya kan kalau ada apa-apa sama saya kan cuma saya sendiri. Kalau lu punya anak dan istri kan kasihan. Kalau ada apa-apa ada anak ada istri gitu ya. Nah, vaksin yang kedua adalah virus yang dilemahkan kemudian diinjekting ke tubuh ya. Kayak seperti cacar, vaksin flu. Vaksin ini dikembangkan di Cina ya, di Tiongkok. Jadi di Tiongkok mereka harus di-approve dengan Prancis ya. Prancis itu Yayasan Pasteur ya. Penemu vaksin yang dulu pertama kali itu Pasteur ya di Prancis. Saya rasa juga dulu ini cara kuno ya. Yang kedua ini cara kuno. Cuma dimodifikasi karena vaksin COVID-19 ini berbeda sedikit dengan vaksin flu ya. Nah, cara ini itu yang kayaknya akan dikembangkan oleh Cina dan Indonesia. Kerjasama antara Cina dan Indonesia yang kemarin kita lihat picture, ada Menteri Luar Negeri, ada Erick Thohir dengan ini. Saya kira itu yang kedua ini ya. Jadi kalau lu dapat di Indonesia, kemungkinan yang kedua ini ya. Kalau saya yang nomor pertama ya. Terus kemudian yang kalau kalian pernah dengar di Dubai, itu sekarang lagi banyak tes. Saya kira ini cara kedua itu. Jadi rupanya itu dikembangkan dari Cina. Cina berkomitmen bahwa vaksin ini caranya akan di-share ke seluruh dunia. Tidak peduli negara kaya, negara miskin, semuanya akan di-share teknologinya. Dia tidak pentingkan profit. Karena ini kan dibiayai oleh negara ya, negara. Jadi mereka akan men-share sebanyak mungkin supaya seluruh dunia dapat ya. Berbeda dengan Amerika, kemungkinan Amerika kalau yang pakai RNA ini mungkin akan lebih mahal. Tapi mungkin akan dibeli oleh pemerintah Amerika, kita tidak tahu ya. Yang saya dengar juga bahwa
Presiden Trump ini ada bekerja sama dengan Putin. Ada jenis vaksin namanya Sputnik 5 ya. Kita nggak tahu ini kayak apa, tapi saya dengar menurut info dari Dr. Anthony bahwa kemungkinan Putin dapat teknologinya dari Cina ya. Jadi kalau kita nggak tahu ini apakah memang dari RNA atau dari virus yang dilemahkan ya. So far di saat ini menurut Dr. Anthony ada 6 qualified company yang memproduksi vaksin. 4 di Cina, 1 di Inggris, dan 1 di Amerika ya. Kalau di Amerika ya mungkin termasuk ini Pfizer ini ini akan coba ya. Ya kurang lebih itu. Saya akan share lagi apa yang terjadi, apa yang waktu saya menjadi kelinci percobaan untuk vaksin ini, apa yang terjadi, saya diperlukan apa aja gitu ya. Oke, terima kasih.